Din, kamu udah jadi hubungi pemateri untuk kelas wirausaha minggu depan? Oh iya, sorry aku lupa. Tapi aku udah ada nih calon pematerinya, aku udah ada kontaknya. Ngomong-ngomong, pemateri kita ini dari apa ya? Dari komunitas pelapak. Ya udah, sini kontaknya, biar aku yang hubungin. Nah, ini aku kirim dari apa aja ya? Kontaknya dari WA. Bentar. Udah masuk nih. Makasih ya. Oke, aku keluar dulu ya. Udah masuk kan? Aku ada urusan nih. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Mbak. Maaf mengganggu waktunya. Iya, selamat siang. Ini dengan siapa ya? Oh iya, Mbak. Perkenalkan, saya Joni, Ketua Karang Taruna Desa Maju. Maaf sebelumnya, saya dapatkan nomor Mbak dari rekan saya, Dinda. Oh iya, Dinda, ada keperluan apa ya? Begini Mbak, jadi Karang Taruna Desa Maju akan menyelenggarakan kelas wirausaha. Jadi kami ingin mengundang komunitas Mbak sebagai pematerinya. Karena dari info yang kami dapat dari Dinda, komunitas pelapak ini sudah banyak dikenal di dunia wirausaha maupun media sosial. Oh, boleh. Kapan rencana kelasnya? Insya Allah dalam minggu depan Mbak, hari Senin pukul 8 pagi di Balai Karang Taruna. Oh, bisa. Kebetulan di hari itu kami sedang tidak ada agenda. Nanti saya bakal kabari pemateri yang bakal mengisi kelas wirausaha di desa ya, Mas. Terima kasih banyak Mbak atas kesediaannya. Kami tunggu konfirmasinya. Iya, Mas. Pasti saya kabari. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang wirausaha dari komunitas pelapak yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Kumaradewi. Kepada Ibu Intan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Intan Kumaradewi, salah satu anggota komunitas pelapak yang dalam kegiatan ini diberikan kesempatan dan diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang wirausaha atau kewirausahaan bagi warga Desa Maju yang dalam hal ini ditaja oleh Karang Taruna Desa Sukamaju. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Bagi Bapak Ibu, adakah yang mengetahui apa itu wirausaha? Ya, saya Kak. Ya, boleh, silahkan. Yang saya tahu, wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas usaha yang dicirikan dengan pandai dan berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk perdagangan produk baru, memasarkan produknya, serta mengatur permodalan dalam operasionalnya. Saya Kak, Iya Bu, boleh silahkan. menurut pengetahuan saya, sesuatu yang dilakukan untuk orang yang mampu membuka usahanya sendiri secara mandiri. Ya, pemahaman yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu sudah sangat bagus sekali. Namun, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai apa itu wirausaha. Nah, adapun beberapa ciri-ciri yang termasuk dalam kewirausahaan. Baik, kita mulai dari asal katanya dulu ya. Wirausaha itu terdiri dari dua suku kata, yaitu wira dan usaha. Yang mana wira berarti pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia yang unggul, berwatak agung dan gagah berani. Di lain sisi, usaha yaitu sebuah perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu dan bekerja. Oleh karena itu,
wirausaha adalah sebuah pejuang dalam melakukan suatu pekerjaan. Wah, ya keren sekali ya. Nah, selanjutnya apa itu wirausaha menurut KBBI? Menurut KBBI sendiri, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat dalam memahami produk-produk baru, menentukan cara produksi, menyusun operasi, mengadakan produk baru, hingga mengatur permodalan dan pemasarannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa pengertian wirausaha tadi ialah wirausaha merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menciptakan dan menerapkan cara kerja serta produk baru dengan meningkatkan efisiensi dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, salah satu tujuan dari berwirausaha ini tentunya mendapatkan keuntungan. Nah, adapun beberapa ciri-ciri dalam wirausaha ini atau karakteristik dari wirausaha. Yang pertama berprestasi, yang kedua jujur, disiplin, kreatif dan inovatif, berkomitmen tinggi, memiliki komitmen dan semangat yang tinggi, mandiri dan realistis, terampil dan kreatif, serta futuristik. Yang mana futuristik ini adalah penggerak roda usaha. Penggerak roda usaha, wirausaha memiliki kemampuan perencanaan dan berpikir ke depan. Seorang wirausaha mampu mencari dan mengantisipasi segala resiko yang akan dihadapi atau yang akan datang di masa yang akan datang. Dan selanjutnya adalah cerdas secara finansial. Saya akan memberikan beberapa contohnya seperti jasa catering, desain grafis, percetakan, di bidang kuliner, perdagangan makanan, cuci mobil dan motor atau showroom, bimbingan belajar, counter HP atau pulsa, influencer, reseller dan dropship suatu produk, usaha kafe, barbershop, laundry, toko pakaian, dan masih banyak lagi. Nah, setelah penjelasan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian? Saya, Kak. Iya, boleh, silahkan. Baik, pada penjelasan tentang macam-macam wirausaha tadi, ada diantaranya wirausaha yang online dan wirausaha yang offline. Nah, dari hal itu, wirausaha manakah yang mungkin cocok untuk kami coba gitu? Apakah wirausaha online atau offline? Baik, pertanyaannya sangat bagus dan sangat menarik untuk dibahas. Nah, untuk membahas atau menjawab pertanyaan dari Bapak tadi atau Ibu tadi, saya ingin kita semua dapat mendiskusikannya. Bagaimana Ibu? Ada mungkin yang ingin menjelaskan atau menyampaikan opininya? Saya Kak. Iya, silahkan. Baiklah, terima kasih Kak. Saya pro terhadap usaha secara online. Memang dalam penerapannya memberikan berbagai hal kontra. Akan tapi kita juga akan menemukan beberapa hal yang menguntungkan dari wirausaha secara online ini. Yaitu kita akan memiliki kebebasan untuk menentukan lokasi dan waktu kita dalam menjalankan usaha ini. Kemudian jangkauannya itu lebih luas kepada pelanggan. Berwirausaha secara online ini tidak terbatas pada tempat fisiknya. Kita dapat menjual produk dimanapun tanpa benar-benar membuka tempat. Menurut saya seperti itu. Menarik sekali ya, tentunya wirausaha online atau offline ini. Keduanya sama-sama bagus. Namun bagaimana dengan menurut pandangan tim bisnis offline yang lebih condong atau lebih tertarik kepada bisnis offline? Bagaimana pendapatnya? Dalam menjalankan bisnis online ada beberapa hal yang tanpa kita sadari merupakan sebagai hal kontra ketika kita menjalankan bisnis online. Karena itu tentunya diperlukan koneksi internet atau bahkan wifi yang dapat kita lakukan. Secara tidak langsung kita tidak dapat lepas dari jaringan internet karena kita perlu membalas email, mencari dan menemukan
pekerjaan yang harus kita kerjakan. Wah, sangat bagus sekali. Lalu bagaimana dengan tanggapan tim bisnis online? Menurut saya, kita bahkan bisa tetap menjalankan bisnis ketika kita melakukan perjalanan liburan. Hal yang paling penting adalah kita bisa jadi bos untuk diri kita sendiri, sehingga tidak ada lagi yang mengalami tekanan luar biasa dari atasan dan dari pekerjaan kita sendiri. Kita bebas berekspresi dan melakukan yang terbaik untuk bisnis kita. Pendapat saya, hal lain yang mungkin saja menjadi kontra dalam berbisnis online adalah kita berkemungkinan harus duduk di depan komputer dalam waktu yang cukup lama dalam menjalankan bisnis dunia maya kita. Selain itu, kita sangat membutuhkan listrik untuk melakukan pengisian baterai handphone dan perangkat komputer yang kita gunakan. Selain itu, karena ini bisnis dunia maya, kita dapat meninggalkannya sejenak dan melakukan keperluan lain tanpa memikirkan kinerja bisnis kita. Karena hal tersebut dapat diatasi dengan sistem yang telah kita rancang sebelumnya dan menyesuaikannya sesuai dengan keperluan kita sendiri. Wah, terima kasih ya atas tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Karena waktu menunjukkan kita harus rehat sejenak, maka untuk coffee break saya kembalikan lagi kepada MC. Baiklah, karena sudah mendekati waktu istirahat, kami beri waktu 15 menit untuk peserta beristirahat, diperbolehkan makan dan minum. Namun setelah 15 menit, peserta diharapkan untuk fokus kembali karena kita akan melakukan sesi diskusi mengenai materi kita pada hari ini bersama Ibu Intan. Baiklah, karena waktu istirahat telah usai, maka kita lanjutkan kelas kita pada hari ini. Untuk kelanjutan materinya, saya kembalikan kepada Ibu Intan. Pada Ibu Intan, silakan. Baik, karena waktu coffee break telah berakhir, maka kita lanjutkan ya pembahasan kita tadi. Dan ternyata ada dua tim nih antara Bapak dan Ibu-ibu, mana yang lebih menguntungkan antara offline dan online. Ibu bapak tim offline tentunya lebih memilih bahwa berpendapat kalau bisnis offline itu lebih banyak menguntungkan daripada online. Begitupun sebaliknya dengan tim bisnis offline. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau menjelaskan alasannya kenapa memilih offline atau online, atau ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan ya. Saya, Bu. Baik, langsung saja kepada Ibu Sylvie untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sylvia. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pendapat Bapak Ibu tentang manakah yang lebih baik antara berwirausaha online maupun offline. Jadi, menurut saya berwirausaha online maupun offline masing-masing memiliki sisi positif dan negatif, yang mana sebenarnya menurut saya kita tidak perlu memilih di antara keduanya, tetapi kita bisa mengkombinasikan antara berwirausaha offline maupun online. Seperti contohnya, seseorang membuka usaha offline tetapi bisa dipromosikan melalui sosial media atau online. Jadi, keduanya tersebut bisa saling melengkapi, di mana kita bisa memanfaatkan teknologi. Intinya, menurut saya, keberhasilan sebuah usaha tidak ditentukan antara offline maupun online. Tetapi, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Intan tadi, keberhasilannya itu tergantung dari karakteristik kemauan seorang usahawan. Kemauannya untuk tekadnya yang kuat untuk memajukan usahanya tersebut. Baik, sekian pendapat dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Benar sekali yang disampaikan Ibu Sylvie tadi, bahwa kita tidak harus berpatokan pada berjualan secara offline atau online, karena kita juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada seperti pendapat Ibu Sylvie tadi. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kata-kata yang
tidak berkenan, saya undur diri dan semoga materi yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi dan diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula kelas kewirausahaan yang kita laksanakan di hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Intan yang telah meluangkan waktunya untuk men-sharing ilmu kepada kita semua di hari ini. Nah, saya juga berterima kasih kepada para peserta yang telah berkesempatan hadir di kelas kita ini. Dan saya juga selaku MC memohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.